Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika. Di sini akan dibahas tentang materi bentuk pangkat. Itu adalah materi kelas 9 semester 1 kurikulum K13. Lengkap dengan contoh soal dan latihan soal beserta pembahasannya. Baik, yang akan kita bahas di sini yaitu bilangan berpangkat. Nanti akan ada definisi, kemudian tanda hasil perpangkatan, pangkat bulat negatif dan pangkat 0, kemudian sifat bilangan berpangkat. Nah, langsung saja yang pertama yaitu definisi. Definisinya, bilangan berpangkat bulat positif yaitu jika A elemen real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sampai kali A, tergantung dengan jumlah faktornya atau tergantung dari N-nya ini, di mana si A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok dan N-nya ini disebut sebagai pangkat. Di sini tergantung A-nya tergantung nilai dari N-nya. Contohnya 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Oke. Selanjutnya, tanda hasil perpangkatan. Jika bilangan pokoknya positif, jadi kalau dipangkatkan genap maupun dipangkatkan ganjil itu selalu bernilai positif. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 2 itu adalah bilangan pokoknya, dia bernilai positif. Jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, dia akan menghasilkan bilangan positif juga. Jadi 2 dipangkatkan 3 itu 2, dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Begitu juga kalau bilangan pokoknya positif, jika dipangkatkan angka genap, 4 itu genap, hasilnya juga positif. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Nah, beda lagi kalau bilangan pokoknya negatif. Nah, gimana kalau bilangan pokoknya negatif? Jadi kalau ada bilangan pokoknya negatif seperti ini, kalau dia dipangkatkan dengan angka ganjil, pangkatnya ganjil, dia akan menghasilkan nilainya negatif. Tapi kalau dipangkatkan angka genap, hasilnya akan positif. Jadi contohnya seperti ini. Nah, negatif 3 itu adalah bilangan pokoknya. Dia bilangannya negatif, dipangkatkan angka ganjil. 3 ini kan ganjil. Jadi hasilnya pasti juga negatif. Jadi negatif 3 dipangkatkan 3 itu adalah negatif 27. Kemudian kalau negatif 3, bilangan pokoknya negatif dipangkatkan angka genap, pasti dia akan menghasilkan bilangan positif. Jadi negatif 3 dipangkatkan 4 itu sama dengan 81. Oke, next. Yuk kita latihan dulu. Nomor 1. Nyatakan perkalian bilangan berikut ini sebagai bilangan berpangkat. Yang A, 5 kali 5 kali 5 sama dengan, di sini sudah kita ketahui bahwa 5-nya ada 3, berarti bilangan berpangkatnya itu bisa ditulis dengan 5 pangkat 3. Oke. Kemudian yang B, min 4P dikali min 4P dikali min 4P dikali min 4P. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa min 4P-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita tulis bilangan berpangkatnya itu min 4P dipangkatkan 4. Oke, lanjut yang C. 5 per Z kali 5 per Z kali 5 per Z kali 5 per Z kali 5 per Z. Jika ditulis dalam bentuk pangkat, itu berarti 5 per Z pangkat berapa? Yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per Z
pangkat 5. Oke, lanjut latihan yang berikutnya. Nah, sekarang hitunglah 2 pangkat 6. Sesuai definisi tadi bahwa kalau 2 pangkat 6 berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sampai 6 kali di sini nanti akan menghasilkan 64. Oke, kemudian yang B, negatif 5 dipangkatkan 3. Yuk kita ingat-ingat yang tadi bahwa kalau bilangan pokoknya itu negatif dipangkatkan angka ganjil, di sini 3 angka ganjil, berarti dia akan menghasilkan nilai negatif. Jadi pasti jawabannya nanti negatif berapa? 5 kali 5 25 kali 5 lagi 125. Jadi jawabannya adalah negatif 125. Oke, yang C, negatif X dipangkatkan 7. Ini bilangan pokoknya juga negatif, dipangkatkan angka ganjil, berarti hasilnya juga negatif. Oke, berarti negatif X pangkat 7. Oke, yang D, negatif 1 per A dipangkatkan 10. Ini bilangan pokoknya negatif, dipangkatkan 10. 10 itu angka genap berarti bilangan pokok negatif kalau dipangkatkan angka genap hasilnya pasti positif. Jadi bisa ditulis seperti ini, 1 per A pangkat 10. Oke, lanjut. Sekarang bilangan berpangkat bulat negatif dan berpangkat 0. Jika A elemen R, elemen bilangan real, dan A-nya tidak sama dengan 0, jadi untuk A pangkat negatif N, jadi ini pangkatnya yang negatif sekarang ya, sama dengan A pangkat negatif N bisa ditulis dengan 1 per A pangkat N. Ya, 1 per A pangkat N. Di sini negatif pangkatnya sudah hilang, jadi dijadikan 1 per seperti ini. Nah, 1 per A pangkat N ini bisa ditulis dengan 1 per A kali A sampai N faktor, tergantung nanti N-nya berapa. Nah, contohnya 7 pangkat negatif 3 itu bisa ditulis dengan 1 per 7 pangkat 3. Langsung saja dijadikan 1 per seperti ini, pangkatnya sudah jadi positif. Kemudian sekarang pangkat 0. Nah, di sini ada definisinya seperti ini. Jika A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi apapun kalau dipangkatkan 0 itu akan menghasilkan nilai 1. Jadi ilustrasinya seperti ini. 2 dipangkatkan 3 dibagi dengan 2 dipangkatkan 3. Penyebut dan pembilangnya sama dan nilainya bukan 0, itu kalau dibagi pasti nilainya akan menghasilkan 1. Ya kan? Nah, kalau di sini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 saya hitung dengan bentuk pangkat, jadi bisa ditulis seperti ini. 2 pangkat 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 kan 0. Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Bentuk 2 pangkat 3 min 3 itu adalah sifat pangkat. Nanti akan dibahas di slide setelahnya ini. Contohnya yang pangkat 0, 9 pangkat 0 berapa? 1. Iya. Jadi semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kemudian ada 5P dikurangi 8 pangkat 0 berapa? Ya 1, karena semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kalau 4 min A per 6 plus B dipangkatkan 0, ya kembali lagi 1, karena semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Oke, yuk kita latihan lagi. Nyatakan bilangan di bawah ini dalam pangkat positif dan hitunglah. Yang A, 6 pangkat negatif 1 kalau dijadikan pangkat positif berarti ya 1 per 6. Oke.
Kemudian yang B, 5 pangkat negatif 2 kalau dijadikan dengan pangkat positif berarti ya 1 per 5 pangkat 2. Tinggal di 1 per seperti ini. Jadi 1 per 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 itu 25. Jadi hasilnya 1 per 25. Oke, kita coba yang C. 2 pangkat negatif 3 ditambah dengan 4 pangkat negatif 2. Jadi kita jadikan dulu pangkat positif. Jadi 2 pangkat negatif 3 kalau dijadikan pangkat positif itu hasilnya 1 per 2 pangkat 3. Kemudian yang 4 pangkat negatif 2 itu bisa ditulis 1 per 4 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kan 8. Jadi bisa ditulis 1 per 8 ditambah 4 pangkat 2 itu 16, jadi 1 per 16. Tinggal disamakan penyebutnya 16 dibagi 8 itu 2 dikali 1 hasilnya 2. 16 bagi 16 itu 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3 per 16. Oke, yang D, 1 per 3 pangkat negatif 3. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi 1 per 3 itu kita bisa tulis 3 pangkat negatif 1, ya kan? Sesuai definisi yang pangkat negatif tadi. Kemudian dipangkatkan negatif 3, ini pangkatnya tinggal dikali. Negatif 1 dikali negatif 3 itu kan hasilnya 3. Nah, jadi untuk mengerjakan seperti ini supaya lebih mudah, jadi kalau ada 1 per A atau 1 per 3 seperti ini, kalau dipangkatkan negatif tinggal dibalik aja, nanti pangkatnya jadi positif. Jadi ini kan 1 per 3, saya balik jadi 3 per 1, 3 per 1 kan 3. Nah, berarti 3 pangkat 3. Negatifnya sudah hilang, ya, asalnya dari ini tadi. Oke, berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Next, soal yang E. Min 1 per 2 dipangkatkan negatif 3 berarti jadi ini min 1 per 2 nya bisa kita tuliskan 2 pangkat 1. Ini langsung bisa dibalik aja. Ini berarti pangkatnya pangkat 3, atau dari sini negatif 1 dikali negatif 3 itu 3. Jadi min 1 per 2 pangkat negatif 3 bisa dituliskan min 2 pangkat 3. Ya. Kemudian karena bilangan pokoknya di sini negatif, kalau dipangkatkan angka ganjil di sini pangkatnya 3, berarti angka ganjil pasti dia akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi negatif 2 pangkat 3 itu 8. Berarti hasilnya min 8. Oke, next yang F. 8B pangkat negatif 5 berarti sama dengan 8-nya itu tetap. Kalau B pangkat negatif 5, kita kan bisa tulis 1 per B pangkat 5. Jadi 8 per B pangkat 5. Ya, kalau yang di atas itu dijadikan ke bawah seperti ini, pangkatnya langsung positif. Ya, sesuai definisi yang tadi. Nah, kenapa ini 8-nya tidak dijadikan seper juga? Karena yang pangkat negatif itu hanya B-nya saja. Jadi 8-nya tetap di atas per B pangkat 5. Oke, lanjut yang G. 1 per 2 pangkat negatif 2 ditambah 1 per 3 pangkat negatif 2. Jadi ini 1 per 2 pangkat negatif 2 itu bisa kita tulis 2 pangkat 2. Seperti yang tadi langsung dibalik saja, berarti pangkatnya langsung positif. Jadi 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah
4 ditambah dengan 3 pangkat 2 adalah 9, jadi 4 ditambah 9 hasilnya adalah 13. Oke, lanjut yang H. 10Y pangkat negatif 6 min 6Y pangkat negatif 6 sama dengan, ini bisa ditulis 10 per Y pangkat 6 min 6 per Y pangkat 6, karena di sini adalah pangkatnya negatif, jadi dijadikan seperti ini. 10, karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal mengurangkan saja. 10 dikurangi 6 itu 4, berarti 4 per 6. Oke, next. Sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, jika ada A, B, M, dan N itu elemen real, elemen bilangan real, maka sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Jadi diingat-ingat, di sini harus basisnya sama. Basis itu yang A ini. Kalau basisnya sama dan dikali, itu pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi contohnya seperti ini. Ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5, ini basisnya sama-sama 5, berarti cara menghitungnya langsung saja 5 pangkat 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 adalah 7. Jadi hasilnya 5 pangkat 7. Oke, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jadi kalau ada basisnya sama seperti ini dan dia dibagi, itu sama dengan pangkatnya dikurang. Diingat-ingat saja, kalau dia dikali pangkatnya ditambah, kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Asalkan basisnya harus sama. Contohnya 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 8 dikurangi 2 itu 6. 3 pangkat 6. Oke, next. Yang ketiga, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, jadi pangkatnya tinggal dikalikan saja. Jadi A pangkat M dikali N. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya tinggal dikali nih. Jadi 2 pangkat 6. 3 kali 2 itu 6. Jadi hasilnya 2 pangkat 6. Sifat yang keempat, jika ada A dikali B dipangkatkan M, jadi masing-masing ini bisa dipangkatkan 1 per 1. Jadi bisa ditulis A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Contohnya, ada 2 dikali 3 dipangkatkan 5, bisa ditulis dengan 2 dipangkatkan 5 dikali dengan 3 dipangkatkan 5. Sifat yang selanjutnya, nomor 5. Begitu juga pembagian juga bisa dipangkatkan satu-satu seperti ini, seperti perkalian yang nomor 4. A per B pangkat M bisa dituliskan A pangkat M per B pangkat M. Dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi contohnya 7 per 2 dipangkatkan 3. Bisa ditulis 7 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Oke, sifat yang keenam. Ada A pangkat M pangkat lagi N, jadi sama dengan A pangkat M pangkat lagi N. Jadi tetap. Supaya lebih jelas, kita latihan soal lagi. Oh ya, ini contohnya 5 pangkat 3 pangkat 2 berarti sama dengan 5 pangkat 3 pangkat 2 berapa, kan 9. Jadi 5 pangkat 9. Oke, latihan. Hitunglah yang A. Negatif 2A dipangkatkan 3 dikalikan dengan A pangkat 10. Tuh. Negatif 2A dipangkatkan 3. Jadi ini bisa dipangkatkan satu-satu dulu. Jadi negatif 2 dipangkatkan 3, kemudian A-nya juga dipangkatkan 3. Dikeluarkan ya. Nah, di sini negatif 2 pangkat 3 itu bilangan pokoknya itu negatif, berarti dipangkatkan 3 hasilnya pasti negatif. Jadi 2 pangkat 3 8
Berarti di sini hasilnya min 8. Karena A pangkat 3 dikali A pangkat 10 basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal ditambah. Jadi A pangkat 3 tambah 10 sama dengan 13. Jadi hasilnya 8A pangkat 13. Oke, mudah kan? Yuk yang B. 3PQR pangkat 2 dipangkatkan 3 sama seperti yang A, kita pangkatkan satu-satu dulu. Jadi 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. P dipangkatkan 3, langsung dipangkatkan 3 seperti ini. Q pangkat 3, pangkat 3. Kemudian R nya pangkatnya dikali aja, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 27 P pangkat 3, Q pangkat 3, R pangkat 6. Next yang C. Negatif 5A per 2B pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Ya, untuk menjadikan soal seperti ini pangkat positif, kita tinggal membaliknya saja. Seperti ini. Ya, penyebut jadi pembilang. Dibalik kemudian pangkatnya sudah positif. Oke. Jadi min 5A per 2B pangkat 3 itu diganti 2B pangkat 3 per min 5A. Dipangkatkan 2. Pangkatnya sudah positif. Dari sini kita bisa pangkatkan satu-satu. Berarti 2 dipangkatkan 2. Kemudian B pangkat 3 ini dipangkatkan 2 lagi. Per negatif 5 dipangkatkan 2. Dikali A-nya juga dipangkatkan 2. Kemudian kita hitung 2 pangkat 2 itu 4. B pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya dikali. Berarti B pangkat 6 per negatif 25 dipangkatkan 2, dipangkatkan angka genap, berarti hasilnya nanti positif. 5 pangkat 2 adalah 25, kemudian ini A pangkat 2. Jadi hasilnya 4B pangkat 6 per 25 A pangkat 2. Oke, soal yang terakhir yang D. 2x pangkat negatif 2 dikali y dipangkatkan 3 dikali dengan 2 pangkat negatif 1 xy pangkat negatif 2 dikalikan 6 sama dengan, kita pangkatkan dulu satu-satu. Jadi 2 nya ini dipangkatkan 3, x nya ini pangkatnya dikali, min 2 kali 3 kan min 6. Kemudian y nya juga dipangkatkan 3 dikali dengan 2 dipangkatkan min 1 dikali 6 itu min 6, x dikalikan 6 itu x pangkat 6, y pangkat negatif 2 dikalikan 6 itu adalah negatif 12. Nah, dari sini kita pakai konsep bahwa kalau basisnya sama, kalau dikali itu pangkatnya tinggal dijumlahkan. Karena ini perkalian semua, berarti 2 ini 2 dipangkatkan 3 ditambah dengan negatif 6, jadi 3 min 6. Kemudian yang x berarti negatif 6 ditambah dengan 6. Nah, jadi negatif 6 tambah 6. Kemudian si y nya 3 ditambah dengan negatif 12. Kemudian langsung kita hitung saja. Untuk 2 pangkat 3 min 6 berarti hasilnya min 3. Untuk penjumlahan bilangan negatif bisa dilihat di sini. Ada videonya di sini, silakan diklik saja. Kemudian yang x ini min 6 ditambah 6 itu kan 0. Kemudian y-nya ini 3 dikurangi 12 itu min 9. Berarti sama dengan 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Berarti 1 per 8. Kemudian x pangkat 0 nya kan 1, tinggal y pangkat negatif 9. Y pangkat negatif 9 itu bisa ditulis 1 per y pangkat 9. Jadi hasilnya 1 per 8 y pangkat 9. Oke, sekian dulu pembahasan bentuk pangkat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.